Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Istiawan, NIM 1901704, Prodi PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak dan pengertian pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu ada pengertian gerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak merupakan sebuah peralihan tempat ataupun kedudukan, baik yang dilakukan dengan cara sekali ataupun berulang kali. Nah, jadi gerak itu merupakan sebuah proses perpindahan tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari titik A ke titik B. Dan gerak juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Gerak lokomotor sendiri yaitu gerak yang dilakukan dengan melakukan perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B. Misalnya berlari, berlari dari di tempat A kita berlari secara cepat mungkin ke tempat tujuan kita selanjutnya. Dan untuk gerak non lokomotor di sini yaitu gerak yang tidak melakukan perpindahan tempat. Contohnya yaitu seperti sikap lilin, headstand, handstand, yang seperti itu yang tidak ada sebuah proses perpindahan tempat. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari pendidikan jasmani. Nah, menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah sebuah proses pembelajaran melalui kegiatan jasmani yang dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan dan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat aktif, sikap sportif serta kecerdasan emosi. Nah, jadi pendidikan jasmani ini sebuah proses pendidikan atau sebuah kegiatan yang melibatkan jasmani atau tubuh kita untuk melakukan sebuah gerak yang dilakukan di sebuah instansi ataupun sekolah yang bersifat formal, baik itu dari mulai tingkatan sekolah dasar sampai ke tingkatan SMA atau sekolah menengah atas. Yang selanjutnya itu ada konsep dan kedudukan pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani merupakan sebuah bagian penting dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, tujuan pendidikan jasmani sendiri bukan merupakan sebuah aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan sebuah potensi siswa ataupun siswi melalui sebuah aktivitas jasmani. Nah, konsep penjas di sini erat kaitannya dengan sebuah pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan, sehingga terciptalah sebuah mata pelajaran gabungan antara kedua pendidikan tersebut menjadi sebuah mata pelajaran yaitu penjaskes, yaitu sebuah gabungan dari pendidikan jasmani dan pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan. Nah, setelah kita melakukan sebuah proses pembelajaran, tentunya dalamnya ada sebuah makna yang kita dapat atau makna yang tercantum. Nah, untuk makna pendidikan jasmani sendiri yaitu merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan sebuah kebugaran, seperti judulnya itu pendidikan jasmani. Tentunya untuk yang pertama kebugaran jasmani, kebugaran tubuh kita, dan keterampilan sebuah motorik ataupun gerak siswa, tetapi tidak hanya mencakup dalam hal kebugaran jasmani dan keterampilan motorik juga. Makna dalam pendidikan jasmani ada juga sebuah makna yang berhubungan dengan sikap, cara hidup sehat, dan melatih sebuah kecerdasan emosi. Nah, untuk fungsi dalam pendidikan jasmani sendiri yaitu tentunya karena ini dilakukan di dalam sebuah instansi atau sebuah pendidikan sekolah, tentunya untuk memfasilitasi atau mendidik seorang anak untuk
mendapatkan atau menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan, baik perkembangan fisik, mental maupun perkembangan sosial anak. Baik, yang selanjutnya itu ada pemahaman penjas. Nah, pendidikan jasmani sendiri merupakan sebuah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, tentunya sebuah proses pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku, hidup sehat dan aktif, baik itu sikap sportif dan kecerdasan emosi. Yang selanjutnya yaitu ada kesatuan jiwa dan raga. Nah, dua hal ini merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa untuk dipisahkan, dan satu sama lainnya saling berkaitan seperti dua sisi mata uang. Ketika sebuah rasa dirasakan oleh jiwa, maka akan dirasakan juga oleh raga, karena dua hal itu merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun hubungan antara pendidikan jasmani, olahraga, dan permainan. Nah, tiga hal ini merupakan sebuah proses penggunaan gerak jasmani ataupun tubuh. Tentunya tiga hal tersebut mempunyai hubungan. Selain menggunakan jasmani ataupun tubuh dan gerak, tiga hal ini juga saling berkaitan. Seperti pendidikan jasmani merupakan sebuah proses pendidikan yang membutuhkan jasmani dan gerak. Sama halnya juga dengan olahraga. Olahraga juga itu merupakan sebuah proses yang membutuhkan jasmani dan gerak pula. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya, yaitu ketika pendidikan jasmani itu merupakan sebuah proses pendidikan yang dilakukan di instansi atau tempat formal seperti sekolah ataupun yayasan. Nah, untuk olahraga sendiri itu sebuah proses jasmani yang dilakukan di mana saja atau bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak sama seperti pendidikan jasmani itu waktunya terbatas, dilakukan ketika di sekolah dan di tempat yang resmi. Nah, untuk permainan sendiri ini merupakan sebuah proses atau penyempurna dari sebuah pendidikan gerak ataupun olahraga. Ketika ketiga ini digabungkan, merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Ketika di dalam pembelajaran ada olahraganya, kan pendidikan jasmani tentunya membutuhkan gerak tubuh dan kemampuan gerak motorik, dan di sana dimasukkan sebuah permainan. Tentunya hal itu akan membuat sebuah proses pembelajaran lebih hidup, membuat siswa ataupun siswi tidak bosan dengan sebuah proses pembelajaran ataupun sebuah proses olahraga. Yang selanjutnya yaitu ada hakikat gerak sebagai kebutuhan anak dan pendidikan jasmani. Nah, gerak dan pendidikan jasmani ini merupakan sebuah hal yang penting bagi seorang anak. Kenapa demikian? Karena anak itu berada dalam fase bermain. Anak senang dalam bermain. Tentunya pendidikan jasmani dan gerak ini merupakan sebuah jalan untuk anak, biar anak itu suka bergerak. Untuk anak-anak tidak perlu teknik-teknik yang lebih, tetapi bagaimana si anak itu agar menyukai gerak tersebut. Nah, karena dengan menyukai hal gerak, anak tersebut bisa mendapatkan beberapa hal yang sangat baik buat diri anak sendiri. Mulai dari ketika ada sebuah kegiatan olahraga yang berkelompok, di sana anak bisa mendapatkan sebuah hal penting, yaitu kerjasama,
atau bisa ketika ada sebuah masalah dalam kelompok tersebut, anak secara tidak langsung bisa memecahkan masalah itu sendiri. Nah, jadi sebuah pendidikan jasmani dan gerak itu sangat penting bagi seorang anak untuk mengembangkan sebuah aktivitas gerak anak dan meningkatkan sebuah pola hidup sehat aktif dan melatih kecerdasan emosi dan sosial anak tersebut. Yang selanjutnya itu ada landasan biologis, sosial, dan psikologis dalam pendidikan jasmani. Nah, untuk landasan biologi sendiri dalam pendidikan jasmani yaitu pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi pada tubuh. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial. Dalam hal ini, guru pendidikan jasmani harus memiliki penguasaan yang kokoh terhadap fungsi fisikal dan tubuh untuk memahami secara lebih baik pemanfaatannya dalam kegiatan pendidikan jasmani. Nah, secara biologis semua dirancang untuk menjadi makna yang aktif. Nah, untuk landasan sosial sendiri, pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosial, dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi dalam proses pendidikan jasmani diantaranya adalah kepemimpinan, karakter, moral, dan daya juang. Nah, untuk landasan psikologi sendiri, pendidikan jasmani melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Dalam adegan pembelajaran yang melibatkan interaksi tersebut terletak suatu keharusan untuk saling berinteraksi antara satu sama lainnya, baik itu guru dengan anak ataupun anak dengan anak sendiri. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini memiliki ruang lingkup yang meliputi beberapa aspek, diantaranya permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, aktivitas di dalam sekolah, dan aktivitas rekreasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Nah, pendidikan jasmani sendiri merupakan sebuah proses pendidikan yang membutuhkan aktivitas jasmani dan gerak dan bertujuan untuk menjalankan sebuah proses pendidikan, tujuannya dalam hal pendidikan gitu. Sedangkan pendidikan olahraga tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk sebuah prestasi atau yang dilakukan oleh seorang atlet, lebih ke olahraga-olahraga tertentu yang dapat menghasilkan sebuah prestasi dan fokus di dalam sebuah cabang olahraganya. Seperti itu. Terima kasih.